Terima kasih laporan langsung Leo Chandra dari Karawang, Jawa Barat. Selanjutnya kami ajak Anda pemirsa menuju ke wilayah Bandung. Sudah ada Endra Kusuma di sana. Endra, silakan. Pemirsa Tiwan, dapat kami kabarkan dari perkembangan terkini ya. Situasi banjir di kawasan saya berdiri di kawasan Kampung Bojongasi ini memang sudah 3 hari. Namun kali ini mungkin yang paling terbesar anak dan hampir meluas sekitar 3 kecamatan, mencakup kecamatan Dayakolot, Balenda, dan Bojong Soang. Dan di kawasan saya di Bojongasi ini ada sekitar 5 RW dan terdapat 3 RW yang paling dalam, diantaranya di RW 3, 2, dan 14. Dan sejauh ini karena kondisi di kawasan Bojongasi ini karena perkampungan cukup padat dan perkampungannya memang cukup pendek dan berbatasan dengan bantaran sungai, memang membuat air yang dari limpahan dari kota Bandung maupun Bandung Raya sekitarnya ini memang meluap karena dari Sungai Citarum tidak dapat menampung, hingga dari ketinggian pun kalau kita dipantau dari tadi pagi memang berkisar sekitar 50 sampai 2 meter ini di daerah RW 14 dan RW 3. Dan sejauh ini pula karena kondisi derasnya air ini pun beberapa warga yang sejak semalam berupaya untuk bertahan di lantai 2 pun memang sempat kebingungan karena tidak mengetahui bahwa kondisi air ini begitu cepat untuk naik, hingga membuat beberapa warga yang berada di gang-gang kecil yang tidak bisa masuk perahu pun menjadi terjebak. Dan sejauh ini pun banyak warga pun memang berupaya untuk dievakuasi seperti ibu-ibu hamil dan lansia yang diutamakan untuk dibawa ke beberapa titik pengungsian. Dan untuk titik pengungsian sendiri di kawasan Kampung Bojongasi ini ada tiga titik, di antara di gereja dan di Gor Bulu Tangkis ada sekitar 22 kakak, dan ada di balai desa di Dayakolot pun ada sekitar 26 kakak. Dan sejauh ini pun memang rata-rata dari sekian warga yang mengungsi ini memang tidak mempunyai lantai 2. Dan selain dampak pun banjir ini memang cukup memprihatinkan karena kalau dibanding 2020 ini melingkar 2020 memang kondisi ini memang kelihatannya mulai mendekati karena begitu cepat cakupannya begitu luas. Mungkin itu yang dapat kami kabarkan sementara waktu, anak. Endra, tanggapan dari pemerintah seperti apa? Mengingat kondisi ini tidak hanya sekali ini saja terjadi. Ini bahkan di belakang Anda kami dapat melihat bahwa masyarakat menggunakan perahu untuk mungkin melakukan aktivitasnya. Ya, Anda dapat kami jelaskan lebih detail lagi. Memang kondisi di kawasan Dayakolot ini memang udah sebenarnya upaya pemerintah telah dilakukan, diantaranya dengan membangun danau retensi, diantaranya di Cienteng maupun di Andir. Namun situasi ini memang karena debit air dari Sungai Cigosol dan sungai-sungai kecil yang di daerah Banjaran maupun dari Majalaya pun cukup mengarah ke kawasan Cekungan ini membuat air pun tidak tertampung. Dan situasi ini memang cukup menjadi dilema buat warga karena menjadi langganan, hingga situasi ini kadang naik turun. Memang kalau untuk situasi saat ini memang air masih tetap stagnan di posisi sekitar 1,40 meter mungkin gitu, anak. Baik, terima kasih laporan langsung Endra Kusuma dari Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya juga ada rekan kami, Leo Chandra dari Karawang, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas, hati-hati selalu.